Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi ya. Bagaimana keadaan kalian? Pagi hari ini sehat nggak? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Oke, ini saya lihat ini ada penurunan untuk kelas 10 dia setiap harinya, setiap waktunya. Kalau di Zoom dia berkurang. Dari mulai 90-an gitu, 90-an% sampai ini sekarang tinggal 20%-an saja yang menghadiri live teaching. Saya nggak tahu kendalanya apa, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap mengerjakan tugas-tugas kalian yang ada di psikologi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, mari kita terlebih dahulu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan, kemudian cita-cita yang kita inginkan, kemudian yang kita yang kita mau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pagi hari ini ya kita masih akan terus membahas tentang kehidupan masa praaksara. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang asal-usul persebaran nenek moyang, di mana ada ada beberapa teori, bukan dua, tetapi lebih daripada dua, yang menyatakan nenek moyang kita berasal dari ada yang bilang dari Indonesia ya kan, kemudian ada yang bilang dari luar Indonesia, ada yang bilang kita rumpun dari Detro, ada yang bilang kita rumpun dari Proto. Nah, semuanya itu benar karena apa? Memang kita terjadi migrasi besar-besaran pada masa lampau ya, di mana ketika terjadi migrasi besar-besaran ataupun perpindahan besar-besaran terjadilah percampuran dari etnis-etnis sehingga menghasilkan ya kita ini ya etnis dari orang-orang Hindia Belanda, orang-orang Indonesia. Baik, saya langsung saja akan men-share PPT saya untuk pagi hari ini, tapi pagi hari ini PPT yang akan saya share itu bukan tentang asal-usul nenek moyang, tetapi kita sudah ke hasil-hasil kebudayaan ya, hasil-hasil kebudayaan masa praaksara, termasuk ini adalah hasil-hasil dari benda-benda ya yang digunakan oleh nenek moyang kita ya. Jadi di sini saya ingin menyebutkan bahwasanya nenek moyang Indonesia atau nenek moyang masyarakat yang ada di seluruh dunia itu bukan jenis kera ataupun jenis Pithecanthropus erectus ataupun jenis dari Meganthropus ya kan. Nah, kita berjenis nanti ya Homo sapiens atau manusia yang sudah cerdas. Nah, untuk indikator pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi hasil-hasil budaya masyarakat praaksara. Nah, kemudian menjelaskan apa saja pengaruh hasil-hasil nilai-nilai kebudayaan masyarakat untuk lingkungan terdekat. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ya, pada monitor kalian akan lihat tuh ada dua orang yang sedang melakukan sebuah kegiatan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak mereka ini sedang ngapain? Menyalakan api, Bu. Iya, menyalakan api ya. Jadi dari unsur ataupun pola pikir yang masih sangat sederhana sekali yang mereka lakukan ketika mereka ingin mendapatkan api. Dengan apa? Dengan menggosok-gosokkan ya kan benda-benda sehingga menimbulkan percikan-percikan. Nah, itu percikan-percikan itu ketika disatukan dengan benda-benda yang mudah terbakar akan menciptakan api. Kemudian kalau yang di sampingnya kalian bisa lihat itu ada gambar batu-batuan gitu. Nah, batu-batuan itu disebut apa, Nak? Ini dia. Batuan-batuan ini disebut apa? Kalau kalian ada yang ingat. Ini disebut dengan kapak ya, kapak. Nah, ada kapak batu. Nah, ini namanya kapak batu.
kapak perimbas. Nah, kapak batu ini adalah ya benda yang masih terbuat dari batu. Kalau kita lihat dari apanya ya, dari bentuknya ini masih seperti batu alam aja gitu. Jadi apa yang mereka dapatkan di alam ya seperti itu aja mereka gunakan. Mereka melihat ada bagian-bagian yang runcing yang bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dia. Nah, ini juga bagian dari kapak ya, jenis kapak. Oke. Nah, kita akan melihat berdasarkan dari hasil ya. Berdasarkan dari hasil kebudayaan, secara garis besar nanti kebudayaan ini akan dibagi ke dalam 2 kebudayaan ya. Jadi masyarakat praaksara pada saat itu membagi kebudayaannya ya. Para peneliti, para ahli membagi kebudayaannya itu ke dalam 2 masa. Yang pertama adalah zaman batu, dan yang satu lagi adalah zaman logam. Nah, kenapa disebut dengan zaman batu? Karena pada masa itu teknologi yang digunakan kebanyakan berasal dari batu. Nah, kenapa dia disebut zaman logam? Karena banyak ditemukan benda-benda keseharian yang terbuat dari logam. Artinya, sudah ada kemajuan dalam bidang kebudayaan. Dalam bidang apa? Dalam bidang alat-alat yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang awalnya terbuat dari batu kemudian beralih ataupun berkembang menjadi logam ya, itu dia. Nah, kalau di zaman batunya sendiri kita bisa membagi ke dalam beberapa periode lagi. Ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, kemudian ada zaman Mesolitikum, kemudian ada Neolitikum, ada yang terakhir adalah Megalitikum. Kalian nanti bisa membedakan ya. Kalau Paleolitikum itu menandakan kebudayaan, zaman ya, zaman ataupun benda-benda ataupun zaman yang berdasarkan penemuan terhadap benda-bendanya. Kalau Zoikum kan ada kan Paleozoikum juga, Paleozoikum, Mesozoikum, kemudian ada Neozoikum. Nah, itu menandakan periode masa ya, periode masa bumi ya, periode masa bumi. Kalau ini ya, litikum ini menandakan hasil kebudayaan, hasil arkeologi, hasil kebudayaan dari masyarakat itu. Jadi kalian harus bisa memilahnya. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu tentang zaman batu yang beberapa periode tadi. Nah, jadi yang pertama itu ada zaman batu tua ataupun Paleolitikum. Nah, jadi zaman Paleolitikum ini juga bisa kita sebut juga sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kenapa kita sebut sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong? Karena pada kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong itu banyak di daerah Pacitan dan di Ngandongnya ditemukan banyak alat-alat ataupun benda-benda yang terbuat dari batu. Nah, khususnya untuk Pacitan ya, khususnya untuk Pacitan itu rata-rata benda yang ditemukan ya, hasil-hasil dari kebudayaan ataupun hasil-hasil dari kehidupan nenek moyang kita sehari-hari itu menggunakan batu dia. Nah, menggunakan batu. Nah, namanya apa tadi? Namanya adalah kapak genggam atau istilah orang barat namanya chopper dan kapak berimbas. Nah, kapak berimbas itu bentuknya agak sedikit lebih lonjong dia. Nah, jadi ini juga disebut sebagai alat serpi. Nah, kalau kalian lihat nih benda-bendanya ini ya, batu-batunya ini, kira-kira pada masa lampau atau pada masa nenek moyang kita, ini batu ini digunakan untuk apa ya, Nak? Ada yang bisa membantu saya nggak? Mana? Ada yang untuk berburu, ada yang untuk motong-motong daging juga. Iya, benar, pinter. Jadi alat ini ya digunakan banyak, ada yang untuk berburu, benar. Kemudian ada yang untuk memotong daging. Nah, ada pula ya alat ini digunakan untuk menanam, memacul dia. Nah, untuk mengorek tanah atau mengemburkan tanah, mereka juga memakai ini. Karena apa? Karena memang tingkat kebudayaan pada saat itu yang masih hanya itu gitu yang ditemukan, masih hanya itu yang terpikirkan gitu.
Nah, jadi pada saat itu manusia yang hidup pada masa itu ya hanya menemukan apa ya untuk mempertahankan hidup mereka, apa yang bisa membantu mereka dalam proses kehidupan mereka ya, dalam kebutuhan sehari-hari. Mereka menemukan apa? Oh, batu, inilah batu ini. Akhirnya batu itu dipakai mereka untuk apa ya? Untuk berburu, kemudian untuk apalagi untuk menguliti binatang. Bahkan nanti ketika masa sudah meningkat gitu ke masa pertanian ataupun food gathering, food producing. Nah, ini tetap digunakan, batu ini tetap digunakan sebagai sarana mereka untuk menggemburkan tanah, menanam tanaman seperti itu ya. Nah, ini kebudayaan Pacitan. Kalau kebudayaan Ngandong memang masih ada juga ditemukan batu-batu, tetapi nggak banyak ya, benda-benda yang terbuat dari batu. Tapi nggak banyak. Yang lebih banyak itu adalah benda-benda yang terbuat dari tulang benulang atau istilahnya flake. Ini banyak, makanya berbeda ya antara kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Ini kalian harus ingat, kalau Pacitan itu pure, benda yang ditemukan itu hanya terbuat dari batu. Tapi kalau Ngandong, dia ada perpaduan antara batu dan tulang yang ditemukan. Nah, tulang itu untuk apa? Nah, tulang itulah untuk berburu, ya kan, hewan-hewan yang apa namanya, hewan-hewan yang mereka buru seperti rusa, babi hutan, seperti itu. Nah, jadi kalau tulang ini dia lebih apa ya? Lebih tajam dia. Jadi lebih tajam dan itu bisa mereka pergunakan untuk apa? Untuk lebih cepat melumpuhkan dari hewan-hewan buruan. Nah, ini adalah gambaran dari masa peninggalan zaman Mesolitikum. Nah, zaman Mesolitikum ini adalah zaman batu pertengahan atau zaman batu tengah dia. Nah, kalian bisa lihat bagaimana proses mereka menjalani kehidupan. Jadi udah sedikit lebih tinggi lagi ya, di mana mereka sudah menggunakan alat-alat kebudayaan ya, dan mereka juga sudah menemukan tempat tinggal hunian sementara. Nah, tempat hunian tinggal sementara itu seperti apa? Ada yang tahu, Nak? Saya, Bu. Goa, Bu. Iya, benar. Goa. Goa adalah tempat hunian sementara, ya kan, bagi mereka. Nah, mereka itu pertama ya tidak menemukan ataupun tidak menggunakan goa untuk berlindung, tetapi mereka itu banyak misalnya berlindung di pohon-pohonan. Mereka itu membuat pohon-pohon di atas rumah-rumah ataupun hunian tempat tinggal di atas pohon. Jadi itu berdampak sekali. Dampaknya apa? Ketika mereka tertidur dan bisa saja jatuh, dan itu membahayakan bagi mereka. Nah, ketika sepanjang dengan perjalanan mereka menemukan goa, nah goa itu dijadikan tempat tinggal sementara. Kalau gambar ilustrasi ini mereka sudah menetap, pola huniannya menetap. Dengan apa? Dengan mendirikan tempat-tempat ataupun dengan mendirikan pemukiman ala kadarnya. Jadi kalau misalnya di sini sudah tidak ada lagi sudah tidak ada lagi misalnya hewan buruan, mereka kemudian ini terjadi misalnya badai besar, mereka akan pindah. Karena apa? Karena memang umumnya ciri-ciri dari nenek moyang kita pasti hidupnya akan berdekatan dengan air. Nah, jadi kalian bisa lihat ini ada katanya di sini istilah kejokon modinger, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada bone culture, itu adalah bone culture itu sama dengan tadi yang flake ya, flake atau kebudayaan yang terbuat dari tulang benulang. Oke. Nah, ini tadi yang maksud ini juga bentuk dari kebudayaan dari nenek moyang kita, di mana kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat nih para peneliti yang berasal dari Belanda itu melakukan ataupun menemukan sebuah situs yang disebut mereka itu dengan istilah Kejokkenmodinger. Ya, Kejokkenmodinger atau sampah dapur. Atau Kejokkenmodinger ini bisa kita artikan sebagai sampah yang menggunung. Nah, sampah yang menggunung ini terbuat dari apa sampahnya? Apakah terbuat ataupun berasal dari plastik? Nah,
Enggak, Bu. Enggak. Bu. Dari apa nih Ada kejokon kerang, Modinger Bu. nih? Nenek moyang, Bu. Kulit kerang, Bu. Kulit kerang. Iya, benar, dari kulit kerang. Jadi tumpukan sampah itu terbuat dari kulit kerang semuanya. Dalam artian ya, manusia praaksara pada saat itu memakan jenis-jenisan kerang dan membuang sampahnya sampai sampah itu menggunung dan disebutlah dengan kejokon Modinger. Di situ ya diketahui bahwasannya apa? Dulunya ada peradaban di situ, ada kehidupan, ada tempat pemukiman. Terbukti dari apa? Bekas sisa-sisa makanan ya berupa tumpukan kulit kerang ya, tumpukan kulit kerang yang disebut dengan kejokon Modinger. Kemudian ada lagi satu istilah lagi, ini yang saya katakan tadi ya, ini adalah gua. Namanya adalah istilahnya abri sauserose atau ya gua yang mencuruk. Nah, ini dia. Nah, jadi gua yang mencuruk ini disebut dengan abri sauserose. Mencuruk ke bagian mana? Mencuruk ke bagian dalam. Nah, gua ini terbuat dari batu-batu alam yang memang gua ini itu sudah memang dari proses alaminya udah bolong gini. Ya, udah bolong. Karena apa ya? Kita nggak tahu kenapa bisa bolong, apakah karena proses bencana alam, kemudian karena tergerus terus oleh air. Nah, kita nggak tahu, tetapi ini adalah gua yang mencuruk dan disebut dengan abri sauserose dan merupakan tempat tinggal dari hunian sementara manusia purba ataupun manusia praaksara atau nenek moyang kita ya. Nih dia nenek moyang kita. Jadi kalian bisa lihat nih, nggak jauh nanti dari abri sauserose itu ditemukan ini dia tadi kejokon Modinger. Nah, tumpukan sampah-sampah kerang tadi. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Bahwasanya ya ada kehidupan pada saat itu. Oke. Nah, ini adalah peninggalan dari zaman Neolitikum ya. Nah, kalau zaman Neolitikum itu setingkat lebih tinggi lagi daripada Mesolitikum, di mana ciri-ciri dari zaman Neolitikum itu adalah mereka sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap. Mereka sudah sedikit mengetahui membuat tempat tinggal. Misalnya apa? Dengan cara yang sederhana, membuat gubuk-gubuk yang terbuat dari kayu-kayu, kemudian dari atapnya dari daun-daunan. Nah, itu mereka sudah mengenal. Bahkan kalau kalian lihat nih, yang sampai dengan sekarang ini ya masih terus dijadikan mata pencarian. Kalau di desa-desa itu, di kampung-kampung saya lihat ada pembuatan atap rumbia. Tempat kalian masih ada nggak? Masih, Ada nggak? Atap, pembuatan atap. Dia bisa ini ya, bisa dari bisa dari pelepah ataupun daun sawit dibuat seperti itu. Kemudian dianyam, kemudian dibuat seperti nanti untuk penggantinya seng. Nah, itu merupakan salah satu kebudayaan dari nenek moyang kita gitu. Jadi mereka sudah mendapatkan pengetahuan itu gitu. Nah, sampai sekarang itu masih terus diteruskan oleh siapa? Oleh generasi-generasi kita saat ini. Masalahnya nggak semua orang yang pandai menganyam dan pandai membuat atap. Oke. Nah, kalian bisa lihat ya benda-benda yang ditemukan pada zaman Neolitikum. Nah, ini ada gerabah, ya kan? Ada mata panah. Nah, artinya sudah jauh lebih tinggi lagi daripada tadi masa Paleolitikum dan masa Mesolitikum. Nah, mereka sudah mengenal dengan nama sistem peruncingan. Kemudian mereka sudah mengenal lagi nggak menggunakan batu untuk melumpuhkan hewan-hewan piaraan dengan cepat, tapi menggunakan kayu ataupun menggunakan bambu untuk menombak ataupun untuk melumpuhkan hewan-hewan buruan mereka. Dan mereka sudah hidup bercocok tanam ya, mereka sudah hidup bercocok tanam di sana. Nah, kalian bisa lihat tuh
kehidupan bercocok tanam mereka itu ya mereka kan dengan mendirikan hunian-hunian tetap, rumah-rumah sederhana, di samping-sampingnya mereka sudah membuat ladang-ladang untuk ditanamin jenis tanam-tanaman. Misalnya apa? Misalnya jenis umbi-umbian ya kan, seperti ubi jalar. Nah, itu adalah jenis makanan dari nenek moyang kita yang sebenarnya itu makanan itu nggak perlu nggak perlu penanamannya asal muasalnya itu bukan ditanam, tetapi memang ketika ada mereka mengitari hutan, mereka menemukan ada sejenis sejenis seperti batu, ternyata nggak keras, ternyata agak berbeda dengan batu. Apakah ini batu? Ternyata lain. Nah, ketika mereka coba makan, ini rasanya bisa digigit, bisa dikunyah gitu kan, bisa dikonsumsi. Tetapi bagaimana cara penyempurnaannya itu mulai mereka tingkat kebudayaan atau tingkat pengetahuannya mulai terus berkembang. Nah, pada masa ini, pada masa Neolitikum, agama memang sudah mulai mereka kenal. Tapi agama yang bersifat bukan Islam, Nasrani, bukan gitu ya, tetapi percaya kepada roh-roh halus gitu, roh-roh misalnya roh nenek moyang, mereka percaya nih, saya sebutkan aja contohnya. Misalnya bapak ini kepala suku gitu, nah dia meninggal, nah orang-orang yang lain, anak-anak buahnya ataupun masyarakatnya itu percaya bahwasannya ini yang meninggal, kepala suku yang meninggal ini, itu rohnya masih ada gitu dan membantu mereka. Nah, kebudayaan terhadap kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang itu sudah mulai muncul di masa Neolitikum. Nah, berlanjut lagi ke zaman Megalitikum, dan ini sudah lebih luar biasa. Dan di sini tingkat peradaban ataupun tingkat kebudayaan dari orang-orang di Asia itu sudah melampaui batas, ya, sudah melampaui batas. Artinya tingkat pemikiran mereka itu sudah amazing, sudah luar biasa. Dengan apa? Dengan ditemukannya benda-benda yang terbuat dari batu tetapi berukuran besar. Nah, contohnya apa nanti? Kalian bisa lihat, ada contohnya sarkofagus, ada punden berunda. Nah, punden berunda ini kayak candi dia. Tetapi ini bukan candi ya, ini perumpamaan aja, ilustrasi aja. Nah, dia bentuknya berundak-undak atau bertingkat-tingkat, di mana tingkat paling tinggi itu digunakan untuk peletakan dari kerangka-kerangka orang-orang kepala suku, kemudian orang yang dipercaya punya unsur magic gitu kan, punya kekuatan supranatural, itu diletakkan kerangka mayatnya itu di atas punden berunda. Nah, mereka percaya bahwasanya apa? Bahwasanya roh nenek moyang itu suka berada pada yang ketinggian di puncak gitu. Oke, ini sarkofagus, ada waruga yang berhubungan dengan kematian ini ya, sarkofagus, waruga, kubur batu peti itu berhubungan dengan kematian. Kemudian kalian bisa melihat nih, ada namanya menhir. Menhir itu adalah tiang batu, ya, tiang batu. Jadi ini juga digunakan mereka sebagai sarana pemujaan untuk roh-roh nenek moyang. Dolmen, nih dolmen itu juga digunakan untuk meletakkan sesajian. Karena apa? Kalian bisa lihat nih, dolmen ini bentuknya seperti meja, tetapi masih terbuat dari batu semuanya untuk meletakkan sesajian yang mereka percaya bahwasanya roh-roh nenek moyang itu membutuhkan sesajian, membutuhkan makanan, minuman untuk mereka walaupun mereka sudah meninggal. Nah, ini kubur batu khas Sumba. Ini masih ada sampai dengan sekarang ya, ini khas batu Sumba. Dan kalau lebih banyak lagi kalian mau lihat benda-benda peninggalan dari zaman Megalitikum, kalian pergi aja ke Parapat. Nah, di Parapat itu kalian bisa lihat, kalau kalian nyebrang, ya kan? Kalau dari Parapat kalian nyebrang kan biasa tuh ada tuh jasa-jasa penyeberangan, ya kan? Naik kapal yang apa itu ya? Penyeberangan ke Tomo, kemudian ke Ambarita. Nah, itu banyak kalian bisa lihat, ke Tuktuk. Kalian bisa lihat tuh di Tanah Batak itu banyak sekali benda-benda ya peninggalan dari zaman Megalitikum, zaman batu besar.
kubur-kuburannya itu masih sangat besar sekali. Kemudian patung-patung yang mereka gunakan juga banyak sekali di sana. Itu menandakan bahwasannya apa? Bahwasannya kebudayaan megalitikum pernah ada, ya, pernah ada dekat sekali dengan kita. Kita sadari atau enggak, ya, kebudayaan dari megalitikum itu ada. Nah, ini ya, saya sudah menjelaskan sedikit. Nanti silahkan kalian baca-baca saja di modul yang saya buat, ya kan, modul yang sudah saya share di psikologi, dan juga kalian boleh membaca secara ringkasnya di di PPT yang saya buat. Nah, oke, zaman yang kedua itu adalah zaman logam, ya. Zaman yang kedua itu adalah zaman logam. Kalian bisa lihat nih, zaman logam, di mana benda-benda yang mereka gunakan bukan lagi hanya terbuat dari batu, tetapi sudah bertambah, ya, sudah bertambah menjadi apa? Benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, kalian bisa lihat nih masa di mana kehidupan masyarakatnya sudah semakin maju dan masyarakatnya sudah mengenal teknik-teknik pengenalan ataupun pengolahan logam, ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih cara pembuatan logam yang mereka gunakan. Nah, ini ada pembuatan parang, pisau, kemudian panah, ya kan, tombak. Ini terbuat dari logam. Artinya lebih cepat lagi untuk membunuh ataupun untuk mempercepat pekerjaan mereka. Nah, ini sudah majunya sudah luar biasa, ya. Nah, jadi ciri-ciri zaman apa nih? Ciri-ciri zaman logam kalian bisa lihat nih, apa aja ciri-cirinya. Yang pertama, kemajuan teknologi sangat cepat. Kemudian adanya aktivitas yang sangat pesat. Kemudian ada penguburan jenazah dibagi ke dalam, apalagi pembagian, ada yang langsung dimasukkan ke tanah, ada yang memakai peti. Kemudian apakah pada kebudayaan zaman logam ini sudah dikenal agama seperti Islam, Nasrani, Hindu, Buddha? Belum, ya, belum. Artinya di zaman logam sekalipun, ya, itu belum dikenal dengan sistem kepercayaan yang seperti saat ini, belum dikenal. Nah, mereka aja belum mengenal sistem kepercayaan saat ini, apalagi tulisan, ya. Tulisan juga belum mengenal. Nanti ketika India masuk, budaya India masuk atau pedagang-pedagang India masuk, baru kita mengenal yang namanya zaman sejarah atau zaman tulisan. Nah, ini prosesnya, ya. Nah, sangat maju. Makanya saya katakan bahwasanya tingkat kebudayaan masyarakat kita pada saat itu ini patut kita banggakan. Karena apa? Ini sebenarnya kebudayaan yang tidak dimiliki oleh budaya-budaya yang lain yang berada di luar Asia, gitu. Oke. Ada dalam pembagian zaman logam itu ada zaman tembaga, besi, perunggu, ya. Ada 3 zaman pembagian ini, dan semuanya itu memang diadaptasi dari luar. Dari mana? Dari dari Vietnam, dari Thailand, dari Cina. Nah, kita adaptasi. Dari apa adaptasinya itu? Itu dia tadi, dari persebaran, dari migrasi orang-orang yang saling datang dan saling pergi. Ya, misalnya dari Nusantara keluar, kemudian membawa kebudayaan dari Indonesia keluar, kemudian dari luar ke Indonesia, sebut saja dari Thailand ke Indonesia. Nah, mereka membawa kebudayaan-kebudayaan baru, menghasilkan sebuah kebudayaan baru lagi. Nah, oke, ya. Ini adalah benda-benda yang terbuat dari zaman logam. Ada nekara, bejana penunggu, ada kapak lonjong, arca, kemudian candrasa, ada moko. Ini dia. Fungsinya nggak lain dan nggak bukan adalah, ya, untuk kehidupan mereka. Kemudian yang satu lagi adalah berkaitan tentang kepercayaan, ya, seperti nekara. Ini tempat bedukan, menabuh untuk doa-doa yang mereka panjatkan. Misalnya nggak hujan-hujan selama bertahun-tahun, maka nekara ini digunakan mereka untuk memunjikan dan memanggil roh-roh nenek moyang supaya membantu mereka agar hujan itu segera turun. Jadi ritual dia seperti itu. Oke, ini hasil-hasil ininya kalian bisa baca, ya, nanti, ya. Dan masih sampai dengan saat ini masih kita pakai. Ini ulekan, kemudian arit, cangkul yang terbuat dari logam dan parang. Nah, itu saja mungkin materi kita pada pagi hari ini, Nak. Ada yang bertanya, silakan. Saya menyediakan 1 pertanyaan. Ini sudah 29 menit. Kalau nggak ada. Oke, ada?
Saya, Bu. Ya, silahkan Risna. Pertanyaan saya, Bu, bagaimana para penelitian itu tahu, Bu, kalau itu peninggalan dari zaman, misalnya zaman Paleolitikum kan, Bu. Kan itu kapak-kapaknya itu berupa batu-batu kecil. Sedangkan di zaman sekarang itu juga banyak kan, Bu, batu-batu kecil gitu. Bagaimana cara itu membedakan gitu, Bu? Oke, terima kasih Risna. Pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana membedakannya itu gampang saja dari menentukan usia sebuah benda. Misalnya kapak. Lah kalau kita misalnya di era saja di era tahun 1900-an kita bisa membedakan kapak yang ditemukan di era tahun 1900-an dengan era misalnya di abad ke-6 ataupun di abad ke-3 Masehi. Itu bisa dibedakan dengan apa? Dengan satu bentuknya, ya kan? Bentuknya jelas saja berbeda. Kemudian yang kedua adalah dari warnanya. Kemudian dari ini ketahanan dari benda tersebut. Biasanya kalau yang sudah lama itu tergolong lapuk dia, tergolong lapuk dan tergolong warnanya itu sudah berubah ya, warna penemuannya misalnya dia sudah agak kekuningan atau udah agak kehitaman. Jadi setelah itu baru ditentukan dengan cara-cara ilmiah tadi. Contohnya apa? Dengan pengujian menggunakan bahan kimiawi seperti itu dia. Ya Risna ya. Jadi bisa itu gampang sekali kalau kita ingin menentukan. Misalnya kamu aja di belakang rumah kamu gali-gali ternyata kamu dapat parang. Nah, saya bisa tahu nih parang ini ya dengan penglihatan mata saya aja saya bisa tahu nih parang ini kira-kira tahun berapa ya gitu ya. Nah, saya bisa tahu dari apa? Dari melihat bentuknya, kemudian dari penemuannya. Misalnya ini apa? Lah, warnanya udah seperti ini. Nah, penentuan warna di awal ya itu adalah penentuan awal pertama kali peneliti. Jadi seperti itu ya Risna. Oke, nah itu saja mungkin satu pertanyaan. Terima kasih Risna. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan silahkan di WA ataupun di Japri saya. Kemudian untuk Mendel atau Galileo yang belum ada nilai MIT-nya, saya kelupaan itu ya. Nanti saya akan masukkan nak. Nah untuk tugas ya, untuk tugas yang saya kasih di psikologi adalah tugas kalian membuat poster. Ya, tugas kalian membuat poster tentang hasil-hasil kebudayaan ya, tentang hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Contoh. Nah, contoh kalian bisa membuat poster itu seperti ini. Nah, ini. Misalnya zaman megalitikum, kalian buat tuh satu aja, menhir misalnya kan. Nah, apa kalian buat tuh contohnya menhir seperti menhir itu apa, kemudian fungsinya apa, itu poster ya. Jadi kalian buat poster bisa melalui Canva, bisa pakai Word, bisa pakai PowerPoint. Kalian ini aja, kalian pilih aja mana yang paling gampang untuk kalian. Kemudian pengumpulannya itu kalian kumpulkan ke WA saya atau ke email. Kalau udah ke WA, WA aja. Kalau ke email, email aja. Itu pasti saya baca. Oke? Itu saja ya mungkin untuk hari ini, untuk pagi ini pembelajaran kita saya sudahin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih. wabarakatuh. Kembali, Bu.